Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 8, hadis yang atas. Ya. An Umar bin Abdullah qala sami'tu Atha abna Yasarin yaqulu sa'altu Aba Ayyuba kaifa kana ad-duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana ar-rajulu yudhhi bis-sati anhu wa an ahli baitihi fayaquluna wa yut'imuna hatta tabahan nasu fasarat kama tara rawahu Tirmidzi. Dari Umarah bin Abdullah ia berkata, aku mendengar Atha bin Yasar, dia berkata, saya bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimanakah udhiyah yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, seorang laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing untuknya dan untuk ahli baitnya atau rumah tangganya. Lalu mereka makan dagingnya dan memberi makan kepada orang lain, sehingga orang-orang bermegah-megah dengan kurban itu, sehingga menjadi seperti apa yang engkau saksikan sekarang ini. Yang ditanyakan pada kalimat seekor kambing untuknya dan untuk ahli baitnya atau rumah tangganya. Mohon dijelaskan pengertian ahli bait dalam hadis itu siapa saja, Ustaz? Dan diterangkan itu. Ya. Ahli bait di situ diterangkan rumah tangganya. Rumah tangga ya anak, istri yang ada di rumah itu, rumah tangganya ahli bait, ya. Jadi keluarganya lah singkatnya gitu. Dan jadi menyembelih korban itu bukan untuk dimakan sendiri sak keluarga, bukan. Juga bukan untuk dibagikan semuanya. Nah, jadi artinya keluarga yang menyembelih itu boleh memakannya. Di samping itu memang korban ibadah, jadi tidak untuk dimakan satu keluarga saja ahli bait tadi ya, tapi dibagi pada tetangga-tetangga dekatnya. Yang namanya ahli bait maksudnya keluarga ya, keluarga ya anak, istri, suami itulah. Apalagi halaman 12, hadis yang paling bawah. An Ummi Salamata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sa'rihi wa adfarihi rawahu Muslim. Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan rambut dan kukunya. Mohon penjelasan yang dimaksud menahan ini rambut si pekurban atau hewan yang akan dikurbankan. Jadi ada dua pendapat itu. Maksudnya bagi orang yang sudah berniat akan berkorban mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah, ya, dianjurkan supaya tidak memotong rambutnya, tidak memotong kukunya. Itu maksudnya orangnya yang akan berkorban. Tapi ada yang berpendapat yang dimaksud kuku atau rambut binatang yang akan dikorbankan. Ya. Karena kalau kukunya dipotong, misalnya kuku sapi atau kuku unta ya dah. Nanti kalau memotongnya kebablasan kan bisa sakit, sehingga kalau jalan nanti menjadi pincang. Kalau pincang tidak boleh dipakai untuk korban. Jadi itu tidak usah diperlibatkan ya, yang motong itu kukunya binatang atau kukunya manusia ya silakan. Ya. Kalau kuku manusia memang kan
5 dari kebersihan, salah satu diantaranya memotong kuku. Nah, karena ini mau niat berkorban, ya, maka ya ditahanlah. Karena tidak memotong kuku ya tidak dosa. Ya. Andai kata itu tetap mau dipotong ya silakan, karena mungkin ada sesuatu yang perlu dipotong. Artinya itu tidak jadi masalah. Ya. Tidak memotong kuku atau memotong kuku ya, binatang atau manusianya ya tidak ada masalah. Apalagi di halaman 15 pada alinea yang kedua, Abu Umar Ibnu Abdul Bar berkata, hujjah atau alasan bagi orang yang berpendapat dengan pendapat ini adalah hadis dari Jubair bin Mut'im dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, setiap tempat di Mekah adalah tempat menyembelih dan semua hari-hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Hadis ini diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Abdi Husain, dari Nafi', dari Jubair bin Mut'im, dari ayahnya, dan diriwayatkan darinya secara munqati' dan muttasil. Mohon dijelaskan pengertian dari munqati' dan muttasil. Munqati' itu artinya terputus. Terputus. Jadi syaratnya tidak sambung. Banyak sambung dari Nabi sampai periode terakhir. Ada sanadnya yang hilang. Nah, itu namanya terputus. Terputus dan apa tadi? Mutasil. Muttasil. Kalau mutasil itu sambung, nyambung. Jadi sanadnya itu nyambung, tidak ada yang putus. Misalnya dari A, dari Nabi ya, sampai terakhir itu nyambung terus, namanya tidak terputus. Dari A sampai dari Nabi misalnya sampai perawi terakhir, kok ada yang hilang di tengah, ada yang tidak, itu namanya terputus. Jadi mutasil itu bersambung, kalau munqati' terputus lah, tidak nyambung. Apalagi? Kita tidak diperbolehkan menyembelih binatang kurban bagi hewan yang pincang. Permasalahannya ketika pengiriman sapi pada waktu malam, waktu menurunkan sapi terpeleset dan jatuh. Ketika besok paginya mau disembelih, sapi itu pincang. Apakah ini sah atau tidak? Nah, dibaca aja nih syaratnya tadi. Dibaca halaman 10 hari 9 masuk 10 terakhir. Tidak sah berkorban dengan binatang yang satu, rusak matanya, yakni buta, juling atau kero sebelah atau kedua-duanya. Dua, terlalu kurus, tak bergajih, atau terlalu tua, tak bersumsum lagi, atau patah tanduk atau putus telinganya. 3, sakit. 4, pincang. Sudah jelas ya. Nah, mau disembelih karena dikirim malam hari, terpleset, jatuh, kakinya patah atau pincang, ya tidak boleh dipakai korban. Ketika mau dikirim, ketika mau dipakai korban, nah ternyata dikirim ke penampungan, nah terus di situ matanya sakit, tadinya tidak sakit, ternyata matanya sakit, tidak boleh untuk korban. Jadi korban itu betul-betul harus binatang yang sehat, gemuk, karena korban itu membagi daging. Maka kalau sudah kurus, gak ada dagingnya, ya mau bagi apa? Maka kalau memilih binatang yang dikorban itu, pilihkan yang bagus, yang gemuk, yang memenuhi syarat itu. Ya, korban ini kan untuk mengganti. Mestinya yang disembelih itu siapa? Siapa yang disembelih? Riwayat itu sembelihnya mestinya Ismail. Nah, tapi karena itu Nabi Ibrahim lulus untuk menyembelih anaknya tadi, Allah perintahkan
Ya, itu Ismail hampir aja disir mati dah. Ya, Ibrahim disuruh menyembelih anaknya ditarik ya. Ya sudah laksanakan ya. Insyaallah kamu mendapati aku orang yang sabar. Sudah tak sembelih betul. Sudah dipanggil ya Allah qad sadaqta ru'ya. Sungguh kamu sudah membenarkan mimpi itu ya Ibrahim. Nah sekarang jangan kamu teruskan menyembelih anakmu, gantilah dengan sembelihan yang besar. Maka untuk ganti daripada menyembelih anak tadi diganti binatang yang besar. Maka binatang yang besar yang tidak sakit, yang tidak pincang, yang tidak ya, juling dan gemuk, itu yang mulus. Kalau zaman model zaman bulan-bulan begini ini ya sing mahal harganya aja korban golek sing murah timbang beli anakmu. Nah gitu kan, jadi berganti pada itu. Maka carikan binatang yang betul-betul mulus, ya usianya pun ditekankan tadi itu. Jangan terlalu tua yang sudah tidak bersumsum, jangan tidak ada yang terlalu kurus, tidak berdaging, tidak bergaje. Nah, itu kalau memilih yang penting harganya murah walaupun kurus dan sebagainya itu enggak sesuai dengan itu. Mau bagi daging, belah yang kurus itu mau dibagi apanya? Nah itulah. Jadi kalau tadi tanyakan tadi, kalau udah pincang belum disembelih kok pincang ya sudah, enggak boleh digunakan untuk korban itu. Apalagi? Halaman 5, adab dan bacaan ketika menyembelih. An Anasin qol zahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini qala wa ra'aituhu yadbahuhuma bi yadihi wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima qala wa samma wa kabbara. Rawahu Muslim. Dari Anas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban dengan 2 ekor gibas yang bagus dan bertanduk. Ia, yakni Anas berkata, saya melihat beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri, dan saya melihat beliau meletakkan kaki beliau di atas batang leher binatang itu. Ia, yakni Anas berkata, beliau membaca basmalah dan bertakbir, Bismillahi wallahu akbar, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Apakah kalau kita bernazar ingin menyembelih seekor kambing karena ada sesuatu hajat kita yang dikabulkan oleh Allah, saat menyembelih boleh membaca doa Bismillahi wallahu akbar? Jadi ini ketika akan menyembelih kambing atau sapi atau unta untuk apa? Kurban. Ketika akan menyembelih sapi, kambing atau unta untuk berkorban, bacaannya Bismillahi wallahu akbar. Ya. Kalau menyembelih yang lain boleh apa tidak? Tidak untuk korban. Ya. Yang penting membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyembelih binatang itu ya, binatang untuk dimakan sendiri pun harus baca Bismillah. Tidak halal orang yang menyembelih, yang makan binatang sembelihan yang tidak dibacakan Bismillah, tidak nyebut nama Allah, tidak halal kan gitu kan. Dah diikuti aja apa adanya kok datang gawe dhewe itu. Yang sudah dituntunkan itu dah pasti benarnya sudah. Dan kamu tanya, misalnya menyembelih binatang kurban, tidak pakai Allahu Akbar, cukup aja menyembelih Bismillahirrahmanirrahim, itu boleh apa tidak? Ya. Nah, kenapa kalau nambah Allahu Akbar kok apa tuh? Mau udah dituntunkan Bismillahirrahmanirrahim Akbar, dah nurut itu aja dah pas bener. Aja tekon nek dilongi Allah Akbar boleh apa tidak? Lah kenapa kok ndak dilongi? Jadi suruh ikut tuntunan. Kalau tuntunannya sudah jelas ada, ikuti aja seperti tuntunan. Jangan ngowai terus tanya nek ngene entuk raya, nek ngene entuk lah sing genah entuk. Jelas wae nek ndak gawe-gawe dhewe to. Sukanya kok merubah-rubah sendiri.
Apalagi Bagaimana hukumnya kurban dengan kerbau atau kuda? Ustaz? Lagi aneh-aneh tadi. Wong genah sulas kambing, unta, sapi itu kenapa tidak diganti? Gimana kalau kambingnya diganti kijang? Ya? Atau menjangan, boleh apa tidak? Ya? Sudah, selama apa yang dituntunkan ada, tidak kesulitan, kenapa harus kamu? Nah, kecuali kalau memang daerah itu nggak ada sapi, enengnya kebu, kabeh. Ya. Nah, sapi dengan kebu kan sama. Sapi karo kebu padha apa ora? Beda, kena sapi, kebu beda toh. Jelas lain itu. Jadi semaksimalnya kalau bentuk ibadah, kurban itu ibadah. Ikuti tuntunan yang ada. Nah, selama ikuti tuntunan yang ada masih bisa diusahakan, dah ikuti aja. Kalau begitu nanti pertanyaannya macam-macam ya, tambah kambing, ganti kijang boleh apa tidak? Ya. Unta, karena sini nggak ada unta, ganti kuda boleh nggak? Ya, ya, jadi saya tekan yang lebih besar dagingnya lebih banyak. Kalau gajah boleh nggak? Nah, udah selama yang dituntunkan ada, tidak ada kesulitan, kenapa kamu harus mengandai-andai? Nah. Apalagi? Bagaimana hukumnya bila ada orang yang berkorban atas nama orang yang sudah meninggal? Ini halal apa haram? Iya tak, karena orang sudah meninggal tuh sudah tidak, apalagi korban itu hukumnya sunnah muakkadah. Yang wajib saja bagi yang meninggal itu sudah tidak kewajiban. Yang wajib sudah tidak berkewajiban. Nah, apalagi yang sunnah. Allah mengatakan man amila sholihan fali nafsihi, siapa berbuat baik itu adalah, kecuali kalau orang tadi memang sengaja sudah mempersiapkan diri nanti tanggal 10 Dzulhijjah atau hari tasyrik akan menyembelih korban. Sudah disiapkan korbannya. Tinggal tunggu saat. Nah, kemudian orangnya mati. Nah, ahli warisnya kalau tahu itu sudah disiapkan untuk korban untuk dirinya tadi, ya sudah siap, ya itu disembelih. Memang itu sudah diniatkan, hanya akan disembelih belum saatnya. Nah, nunggu saat penyembelihan yang niat tadi mati, sudah diteruskan, itu berarti sudah siapkan untuk yang mau korban tadi. Ya, tapi kalau sudah meninggal dan tidak pesan apa-apa karena anaknya kaya, terus korban diniati dinggo bapaknya yang sudah mati. Ya, orang mati sudah tidak butuh tambah, tidak bisa nambah-nambah amal, terputus. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia itu sudah tidak bisa nambah pahala, tidak bisa nambah dosa, tidak bisa. Ya. Amal yang dibawa ya tinggal yang sudah diperbuat. Nabi menggambarkan seperti kalung pada lehernya, melekat padanya, itu yang dibawa, yang sudah dikerjakan itu. Apalagi panitia yang membantu pelaksanaan kurban, jika diberi tambahan daging di luar jatah, itu apa boleh sebagai hadiah, Ustaz? Boleh. Oleh panitia, wong ora dadi panitia wi tambahi oleh kok. Ya, boleh aja. Yang penting tidak boleh itu jangan dijadikan sebagai upah. Maka kalau di NTNI orang yang mau disembelih ya di kepanitiaan kurban NTNI ada tarifnya. Kalau dia menyembelih kambing, ongkos pembeliannya berapa kalau kambing? 70.
Kalau sapi berapa? Ya 490 kalau sapi. Ya, itu maka panitia itu sudah ongkos penyembelihan itu digunakan untuk ya kebutuhan yang korban itu, bukan segera untuk panitianya, ya untuk beli besek, ya untuk menyablonkan plastik yang dikirim itu, beseknya itu semua diambilkan dari situ, termasuk makan selama 4 hari. Nah, MBM kan dari tanggal 10 sampai 13 kan, 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Tanggal 10 pas hari raya Idul Adha, permulaan penyembelihan kurban. Nah, selama itu ongkos-ongkos untuk biaya penyembelihan tadi, termasuk untuk biaya makan, ya pengiriman ke tempat, besek yang untuk wadah itu semua diambilkan dari itu. Apalagi pada tahun ini alhamdulillah kami dapat melaksanakan ibadah kurban yang setiap tahun kami titipkan di majelis. Namun kali ini ada perbedaan. Suami berpendapat jika lebih baik hewan kurban diserahkan kepada fakir miskin yang belum pernah berkurban, biar disembelih atas nama mereka. Namun pendapat saya, biar yang berkurban saya atas nama saya dan dagingnya dibagikan kepada mereka. Suami berpendapat demikian mencontoh pelaksanaan ibadah haji yang wajib 1 kali dan yang kedua, ketiga dan seterusnya diserahkan kepada yang belum pernah berhaji. Mana pendapat yang sah Ustadz untuk kami tunaikan dalam pelaksanaan kurban? Kok bingung itu kamu? Mau tuntun di korban wis ditoke brosur bareng masih bingung. Ya ora. Nek Gusti Allah akan memberi balasan keliru. Sing korban sapa kok pahalane tak kekeh, ndak akan keliru. Ya. Apalagi kamu memberikan sapi, ya dah, atau kambing, kamu berikan fakir miskin. Kon beleh dewi, pahalanya biar untuk mereka. Itu kali sapa. Sapi yang untuk korban, sapi milik kamu. Dikake neng fakir miskin kon beleh dhewe ganjarane gen bukan. Allah tahu enggak kira-kira sing duwe sapi iki sapa, tahu enggak Allah? Nah, kalau diberikan fakir miskin suruh beleh, berarti kan malah goleke gawean. Ya, dia lebih seneng malah karek nampa. Nah. Ya dah, nek fakir miskin kok serahke ning kono tuh dibeleh. Ya. Dan nanti karena ini orang fakir miskin ning kono di desa atau di kampung atau di masjid itu bagi. Lah nanti sing teko ngeroyok wong akeh. Kadang-kala orang fakir miskin barang umumnya kalau ada masjid penyembelihan bukan wong dong lumpuk nang masjid itu banyak kan. Mbah fakir, mbah miskin ora pokoke dong lumpuk nang kono nanti nek kalau belum selesai pembagian rung mulih. Nek kira-kira rantai belum rebutan. Ya. Sering dengar berita enggak kalau ini di masjid sana desak-desaan sampai ada yang kepijak-pijak, padahal nek antri nganti entuk tuh paling dapat daging 1 atau 2 on atau berapa diriwangi desak-desak. Ini sing semaput barang. Kalau di MTA enggak ada terjadi begitu. Padahal nyembelih ribuan kambing, ratusan sapi. Nah, semua dibagi ke rumahnya. Tidak suruh antri di situ. Nah, kamu menyerahkan sapi disembelihkan di MTA atau kambing. Apa tuh ganjarane kurban sing ngepek sing beleh? Ya. Sapinya padahal sapi dari kamu. Ya. Allah tidak akan keliru meletakkan pahala itu, nggak akan keliru. Bos toh diniati panitia kurban menyembelih 1000 kambing atau 200 sapi, diniati pahalanya untuk saya, sampai enggak kira-kira? Enggak, ya yang berpahala yang kurban.
bukan yang korban menyembelih tadi, ya yang memberikan sapi atau kambing untuk korban tadi itu yang dapat pahala. Ya. Nah kalau panitianya dapat ongkos tadi, ongkos penyembelihan tadi untuk kebutuhan makan, minum dan sebagainya. Apalagi syarat sahnya kurban apakah juga berlaku untuk akikah? Tidak berlaku untuk akikah. Jadi kalau akikah pada kurban kan sapi atau kambing pincang kan nggak boleh, ya. Akikah nggak ada syarat seperti itu, nggak ada. Yang ada itu korban. Karena korban itu asalnya itu mengganti Ismail gitu. Mestinya Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih Nabi Ismail, untuk menyembelih bukan Nabi ya, waktu itu masih belum jadi Nabi, menyembelih putranya namanya Ismail. Padahal satu-satunya putra tinggal itu, hanya itu waktu itu, Ishak belum ada. Ya, itu. Nah, karena cintanya Ibrahim kepada Ismail tampak berlebihan, ya, karena ya diharap-harap. Kemudian lahir anak Ismail dan nurut dan banyak. Cintanya, ya cinta lebih mencintai lah, diuji oleh Allah. Lebih cinta pada anaknya apa lebih cinta pada Allah? Kalau lebih cinta pada Allah, Allah akan menguji dah. Justru sembelihlah anakmu itu. Nah, padahal itu satu-satunya anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya, telah agak dewasa, agak gede, bisa membantu untuk ayahnya itu, dan ini diharapkan dari generasi penerus dakwah nanti, lah kok suruh menyembelih. Tapi yang nyuruh Allah. Maka ketika akan menyembelih itu, ya, anaknya dipanggil dulu, ditanya, ya bunaya, inni ara fil manam anni atbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, ya, saya melihat dalam mimpi, ayo menyembelih kamu. Ya Allah, dalam mimpi, Nabi itu kalau mimpi kan wahyu, suruh menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Anaknya menjawab, ya batifal, tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, ya, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati aku orang yang sabar. Hanya tidak akan bantah, pasrah lah gitu. Pasrah. Jadi Ibrahim menyembelih anaknya ya tetek. Orang kok seperti cerita-cerita katanya Nabi Ibrahim harus membeli anak tegel, terus beli ngadep yang buri katanya. Anak yang buri beli karo ngene. Alhamdulillah ngene ora tegel. Anak ngono ya ora lulus no. Ya, wong duji. Jadi menyembelih anaknya itu lebih cinta kepada Allah, apa cinta pada amamu. Kalau kamu lebih mencintai anakmu daripada mencintai Allah, tentu tidak dilaksanakan penyembelihan itu. Ini coba tiru loh ya, yuk. Itu Nabi. Kalau kamu mengimpi belah anakmu, mbak belah mati tenang. Ya. Nah, Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah. Lah telah dipraktekkan Ibrahim dengan ikhlas tanpa ragu-ragu. Allah panggil, hai Ibrahim, qad sadaqta ru'yah, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Maka jangan kamu teruskan, tapi gantilah anakmu untuk disembelih tadi dengan sembelihan yang besar. Oh, itu loh. Jadi itu ibaratnya binatang yang dibentuk korban itu sebagai pengganti anaknya Nabi Ibrahim. Mulai ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang bagus, yang gemuk, ya, yang tidak cacat. Ini cacat, kira matanya aja, kira 1, kira 2, tidak boleh. Sobek telinganya nggak boleh, mulus betul, mulus. Maka harganya ya mahal kalau wong itu ya, tidak ada cacat sama sekali. Ya. Tapi bagaimanapun juga lebih mahal harga anaknya daripada kambing. Nah, itu ada persyaratan, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Umurnya pun ada
Tahapannya paling tidak ya sudah nek cara Jawane wis poel. Kambing kalau udah poel itu usianya ya kira-kira 1 tahun lebih lah. Paling tidak kalau belum ada yang poel jangan kurang 1 tahun, ya. Tuh, jadah itu genap 1 tahun, tidak boleh kurang. Tidak boleh cempe cek urung umur, tidak boleh untuk korban. Apalagi berkaitan hewan kurban harus sehat betul. Tahun kemarin penyembelihan di kami mendatangkan dokter hewan. Dan setelah disembelih ternyata hati sapi banyak mengandung cacing pita. Apakah sah atau tidak Ustadz? Kalau tidak sah berarti panitia apa harus mengganti hewan tadi? Ya itu sah ya. Nah kalau sudah mengatakan dokter tidak mengerti, yang mengerti dokter hewan itu ngerti, dan ternyata itu pun tidak terdeteksi, ya tidak masalah. Yang jelas tampaknya sehat, tidak pincang, tidak buta, baik buta 1 atau buta 2 ya. Telinganya tidak cacat, kan yang dilihat dohirnya. Nah, yang penyakit dalam tadi apa tak dirongsen sih. Nah, ternyata disembelih kok ada cacingnya. Nah, tidak apa-apa itu. Ya. Walaupun tidak ada cacingnya, kalau pincang tidak boleh. Artinya kita itu melihat yang tampak. Sakit gitu. Maka itulah kalau yang tidak tampak kan ya wong tidak tampak. Apalagi sudah diperiksa oleh dokter hewan, menurut dokter hewan sehat dan memenuhi syarat, ya sudah. Ya. Ternyata ada cacingnya. Nah, mungkin ya kayak di manusia lah pas cacingen. Ya orang ngerti, ya sehat sop lainnya ini bareng perak keluar cacingnya, bukannya ya mungkin ya cacingnya saat itu aja, bukan tampak dalam ini sakit itu enggak. Dah insya Allah sah enggak apa-apa kalau dari periksa dokter hewan atau dari kesehatan sudah usaha maksimal. Adapun yang tidak diketahui namanya tidak diketahui. Ya. Apalagi Rasul halaman 11 tentang pembagian daging udhiyah. Wa yut'imu ahla baitihi sulusa wa yut'imu fuqara ajiranihi sulusa wa yatasaddaqu ala su'ali bis sulusi al-Mughni. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makan ahlul baitnya sepertiga, memberi makan orang-orang fakir tetangganya sepertiga, dan beliau mensedekahkan kepada para peminta sepertiga. Kemudian di halaman 12 yang paling atas, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha alal masakin wa la u'tiya bi jazaratiha syai'an minha. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata, saya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus kurban-kurban, dan supaya saya bagikan daging, kulitnya dan pelananya kepada fakir miskin, dan tidak boleh saya memberikan sesuatu sebagai upah daripadanya untuk orang yang menyembelih. Ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang kaya tetapi tidak mau melaksanakan kurban, apakah boleh diberi daging kurban, Ustaz? Boleh saja. Kan boleh dihadiahkan juga. Ya. Kurban itu memang ada fakir, terutama yang perlu diberi itu orang fakir miskin itu diutamakan. Tapi kalau orang tidak fakir miskin diberi bukan tidak boleh, boleh hadiah. Yang tidak boleh kalau dipakai untuk upah penyembelihnya. Kalau dihadiahkan boleh. Apalagi ukuran fakir miskin menurut hadis Rasulullah sangat susah dideteksi. Ya, karena namanya orang ya
fakir yang tidak cukup untuk kebutuhan makan hari itu. Ya. Nah, miskin juga begitu. Ya tak? Kalau memang untuk hari itu cukup untuk makan, untuk kebutuhan makan minum sekeluarga sampai besok pagi cukup, itu tidak dalam Islam tidak termasuk orang miskin itu. Ya. Maka itu kalau bagi sesuai dengan itu susah kan bagi. Maka dihadiahkan pada siapapun boleh. Ada yang minta tadi ya. Nah, adapun sepertiga untuk miskin itu artinya ya kalau keluarganya mau makan daging kurbannya itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, tidak harus lihat sapi terus dibagi telu, yang sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk ya yang minta-minta, tidak begitu. Tidak harus seperti itulah. Itu merupakan batas bagi keluarga kalau mau makan daging kurban tidak lebih dari sepertiga binatang yang dikorbankan itu untuk kepentingan keluarga. Ya. Nah terus dibagi lagi sepertiga untuk yang fakir miskin. Sepertiga lagi orang yang minta. Ya. Orang yang minta itu belum tentu fakir loh. Belum tentu miskin juga minta. Maka itu boleh dihadiahkan maksudnya. Tapi diutamakan jangan mengabaikan orang yang fakir miskin. Maka tadi kamu lihat pada saat itu orang bermegah-megah. Orang miskin barang bermegah-megah pada hari itulah makan daging. Biasanya orang miskin kan jarang makan daging. Ya, kecuali ada yang nganteri. Ya. Mula darah-darah ketika masih belum paham tuh nek wong mati kan seneng toh. Ya. Arep-arep 40 dina, 100 dina, sing gede dhewe engko 1000 dina. Kalau 1000 dina biasanya wong sugih milih apa? Tapi ada paling ora engko pas dina-dina itu mesti entuk gule. Nah, nek wong mati seneng arep mangan gule. Lah nek mangan gule, mangan daging ya nek enek ngono-ngono kuwi kok. Ya ta? Kurbannya arang-arang. Sudah saudara sering kurban itu ya bareng ngaji itu, kayak orang ngaji jarang kurban toh. Ya, jarang kurban. Ya duwe punya kambing banyak, dingu nggo nyiapke nyediani wong sing butuh kurban, dirinya sendiri malah tidak kurban. Sebab kalau dikurban hari-hari begini itu harganya kambing mahal. Nah, timbang disembelih dibagikan didol wae lah. Timbang ngedum duit, ngedum daging pilih nampa duit. Nah, umumnya kan begitu. Mula kalau ada masjid menyembelih itu ya, ada siji sing ngeroyok pirang-pirang. Nonton semua itu. Ya. Prakteknya begitu, jaranglah orang sadar mempunyai hewan untuk korban. Ya, umumnya ya karena punya hewan, harganya mahal, nek dikorbanke dagingnya ditumke maneman didol wae duwite akeh karena saat-saat begini ini harga hewan korban mahal. Apalagi terkait dengan orang yang berkorban dilarang memotong rambut dan kuku, apakah seluruh anggota keluarganya bagi yang berkorban tadi satu kambing misalnya untuk ahli baitnya juga harus menahan rambut dan kukunya? Ya, nah, yang mau korban tadi siapa? Yang mau korban siapa? Yang mau korban kan misalnya kepala keluarga, ayahnya, keluarga lah, terus menyembelih, ya, apalagi Nabi menyiapkan menyembelih itu kambing untuk dirinya, untuk ahli baitnya, dan untuk seluruh umat Islam yang tidak
Kurban coba dibaca di halaman berapa tadi? Nah, padahal sing kurban Nabi, ya. Lah umat Islam pada saat itu nggak boleh cukur kabeh, ya. Karena wis diniati Nabi dikorbankan semua. Halaman berapa? Halaman 6, Ustaz. Ya dibaca. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabsin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yangduru fi sawadin fa utiya bihi liyudhiya bihi fa qala laha ya Aisyah halumil mutiyah summa qala ishadiha bihajarin fa fa'alat summa akhadhaha wa akhadhal kabsa fa abja'ahu summa zabahahu summa qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhahabihi. Rawahu Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengambilkan kambing yang bertanduk, hitam kakinya, hitam perutnya, hitam sekeliling matanya. Lalu kambing itu didatangkan untuk disembelih. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Aisyah, ambilkanlah pisau." Beliau bersabda lagi, "Asahlah pisau itu dengan batu." Kemudian Aisyah melaksanakannya. Kemudian beliau mengambil pisau dan kambing tersebut lalu membaringkannya untuk menyembelihnya. Beliau membaca Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya. Ya, menyembelih satu ekor kambing. Nabi mendapatkan, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad ini dan dari keluarganya dan dari umat Nabi Muhammad yang tidak bisa menyembelih kurban. Nanti umat Nabi Muhammad sudah diniati oleh Nabi tadi mengkorbankan untuk dirinya, untuk keluarganya dan untuk umatnya. Tapi hakikatnya yang korban tadi siapa? Nabi kan. Kalau kaitkan nanti berarti seluruh umat Islam nanti mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai habis hari tasyrik tidak boleh cukur, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, apa begitu. Nah, kalau yang dimaksud yang korbannya Nabi. Ya nek ngerti ngono kabeh ra tukang cukur tutup kabeh. Tutup lah, buka ya ora nek wong Islam sing potong sampai hari tasyrik. Apalagi apakah mencukur rambut sebelum hari raya kurban itu tidak diperbolehkan? Masalahnya kemarin teman saya berkata kalau cukur rambut sehari sebelum hari raya kurban itu tidak boleh. Dimohon tausiahnya. Nah, ya teko kancamu mau biyen. Teko kok tidak boleh? Itu apa ada larangannya? Cukur itu urusan ibadah atau urusan dunia? Ya, urusan dunia kan. Urusan dunia itu semua boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Mula kalau masa urusan dunia ya termasuk makan, minum, ya, berpakaian, termasuk cukur, potong rambut, potong kuku dan sebagainya tadi. Itu semua urusan dunia. Jangan cari tuntunan. Kalau tidak ada larangan berarti boleh kamu lakukan. Tapi kalau masalah ibadah jangan tanya larangan. Ya, cari tuntunan. Selama tidak dituntunkan, jangan kamu lakukan ibadah yang tidak dituntunkan. Ya. Tapi kalau masalah
urusan-urusan duniawiyah, tidak usah cari tuntunan. Ya, kamu lakukan apa aja boleh selama tidak ada larangan. Ya. Makan minum itu urusan ibadah apa duniawiyah? Larangan ada enggak makan minum? Ada enggak? Ada. Hulu wasrobu wala tusrifu, makanlah minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi makan minum itu boleh, jangan berlebih-lebihan. Jadi yang tidak boleh berlebih-lebihannya. Ya, itu ya, berlebih-lebihan dalam segala hal. Orang ngere lawe cocok kono wis kebak wetenge barang sih. Bisa nih terus ya. Nah ditawani no ya. Yang kepingin dengan makanan tadi walaupun sudah kenyang ditawani mau nih gelem wah sudah kenyang. Kok kancane ngomong ora golek nggon dhewe ngono. Lebokke. Mangane ditelan walaupun kondo wareg masih mencari makan itu mencari tempat sendiri. Dimasukkan ke perut golek nggon dhewe. Nah, akhirnya sudah penuh-penuh barang nekat. Ini namanya berlebih-lebihan. Golek nggon wis kebak tenan akhirnya bali kan itu ta. Golek nggon wis ra eneng, nesip-nesip wis ra eneng bali. Menurut Rasulullah makan pun diatur, mengisi perut itu diatur, nah itu yang benar. Perut itu kata Rasulullah dibagi 3, sebagian, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk darah ngwambekan. Nek mbok kebae kabeh ngwambekane sentik-sentik. Ya. Karena penuh. Nah itulah. Jadi berlebih-lebihan tidak boleh. Berpakaian juga urusan dunia boleh. Kamu pakaian apa aja boleh. Yang tidak boleh itu jangan pakaian tapi seperti telanjang. Kita nggak pakaian kok neng kok aurat yang harus ditutup kok masih kelihatan. Itu tidak boleh itu. Jadi namanya berpakaian itu menutup aurat yang harus ditutup. Dan berpakaian kok masih auratnya masih kelihatan. Nah, itu namanya berpakaian tapi seperti telanjang. Nabi mengatakan orang yang berpakaian tidak berpakaian seperti telanjang, wanita itu besok akan tidak mencium baunya surga. Rias juga begitu. Boleh kamu memakai pakaian, ya tak? Tapi jangan sampai laki-laki berpakaian seperti wanita atau sebaliknya wanita berpakaian seperti laki-laki, itu yang dilarang. Dulu kan ada pertanyaan wanita katanya nggak boleh pakai celana telanjang, nggak pakai celananya panjang. Nah, celana panjang kok nggak boleh itu gimana? Ya, kalau memang celana panjang itu pakaian wanita, tidak masalah, dipakai untuk wanita. Apalagi? Apakah di zaman Nabi ketika hari raya kurban para wanita juga ikut membantu dalam mengurusi daging kurban? Orang ngerti aku zaman Nabi. Ya, kenapa kamu tanyakan? Ya, zaman Nabi wanita neng pasar gue raeneng. Ya, umumnya di pasar itu laki-laki. Ya, di pasar ini laki-laki. Maka dulu, ya, ketika Jumatan itu panggil ya, raeneng kok. Warung-warung buka itu nggak ada. Para jamaah haji yang dulu pun ya begitu, kalau dengar suara adzan tutup semua, nggak boleh. Tapi sekarang ya ditutup dagangane nganggo kukup opo itulah. Ning wonge ya ora lunga ya ning kono wae. Ya.
Ya gitu lah. Padahal ditutup maksudnya suruh pergi. Nah, jamaah itu salah cuma. Setiap dengar suara adzan tutup semua. Nah, terus tinggalkan. Nah, karena di sana waktu itu ya memang kebanyakan umat Islam zaman Rasulullah apalagi ya. Rasulullah menyeru orang yang disuarakan adzan mendengar tapi tidak datang ke masjid, terus bakar rumahnya. Zaman Rasulullah itu. Nah makanya betul. Anggere panjene sholat tuh kabeh tokone tutup buka. Nanti kalau udah sholat pergi ke masjid. Sekarang ya mong ditutupi dagangane. Ya, ini wonge ora lunga. Ya ning kono wae. Nah. Jadi kalau zaman Rasulullah itu laki-laki semua, wanita itu di rumah ngasuh anak. Ya kan? Upeni anak. Yang belanja, yang ke pasar, ke ini semua laki-laki semua. Jadi kalau kamu tanya zaman Nabi seperti dulu, sekarang ini banyak yang tidak berlaku. Tapi memang Nabi ya tidak melarang. Ya, wanita ke pasar apa dilarang apa tidak? Tidak dilarang, asal bisa menjaga dirinya. Hanya ada tuntunan secara umum. Kalau masuk pasar ada doanya. Ada doa. Jangan sampai kita masuk pasar sudah ngawur. Dagang kalau tidak dengan tuntunan agama yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan dan sebagainya, penipuan-penipuan, apalagi laki-laki perempuan jadi satu, ya sudah. Banyak terjadi kemaksiatan nanti. Apalagi apakah ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang menjelaskan bahwa daging kurban tidak boleh diberikan kepada warga yang di luar daerahnya atau di luar kecamatan? Suatu misal, ada kurban di kecamatan A, dagingnya juga harus dibagikan di kecamatan A, tidak boleh di luar kecamatan A. Tidak ada, zaman Nabi reneng kecamatan, kabupaten itu nggak ada. Mbak bagi itu jelas reneng hadis. Sing tidak boleh bagi kecamatan A, zaman Nabi kecamatannya ngendi? Ya. Nabi Muhammad di Madinah kecamatan ngendi, kabupatennya ngendi Nabi. Hadis yang kamu tanyakan seperti itu tidak ada zaman Nabi. Wong kecamatan ini reneng, kabupatennya ya reneng. Apalagi kalau pikirannya dari ngelantur tekan ngendi-ngendi. Sudah pembagian daging korban sudah jelas, ya tak? Lah kok ndak tekan ngendi-ngendi? Udah kamu bagikan. Nah, memang kalau di daerahmu sendiri masih sangat membutuhkan, kenapa kamu kirim keluar daerah? Dan Rasulullah membagikan segala sesuatu, terutama ya yang dibagikan itu tetangga yang dekat. Kalau kamu masak makanan, ya perbanyaklah kuahnya. Jangan sampai hidung tetanggamu terganggu masakannya tetapi tidak diberi rasanya. Nah, lah kok malah kecamatan liya coba. Wong sing cedak mambu, kandhane mambu wah kita bakar sate mong mambu tok ora dikirim, lah kok malah dikirim yang ado-ado. Sing mambu itu didahulukan. Nah, ketika Nabi ditanya yang dimaksud tetangga yang dekat itu yang mana Rasulullah? Terangkan 40 rumah dari kanan kirimu, 40 rumah. Jadi tetangga dekat itu 40 rumah dari rumahnya. Ya, diutamakan yang paling dekat dengan pintunya gitu. Pintunya. Ya. Enggak, misalnya kita punya rumah ini menghadap ke timur atau ke utara. Di dekat ini malah temboknya gandeng itu. Temboknya gandeng berarti kan nempel banget, dekat banget. Itu di depan itu pintunya kalau kita membawa apa-apa keluar berarti lewat itu tahu.
Itu malah keletan jalan sisa, tapi itu lebih dekat pintunya daripada yang kamu di. Nah, kalau memberikan sesuatu yang dekat itu, yang dekat itu kita keluar membawa makanan tahu ya itu. Kok malah ya ngeteri tanggane kabeh diteri sing mburi-mburi diteri sing ngarepe munggo dilewati tok padahal selihat dia lihat nganteri kemana-mana apa diantarkan tahu bong delok tok sing ning mburi ku ora ngerti malah diteri. Nah, cara tuntunan Nabi yang diutamakan yang dekat pintunya. Apalagi Rasulullah 6 tentang larangan menjual daging udhiyah. An Qatadah bin Nu'man anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u luhumal hadyi wal adhahi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bi juludiha wa la tabi'uha wa in ut'imtum min lahmiha fakulu in syi'tum. Rawahu Ahmad. Dari Qatadah bin Nu'man bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjual daging-daging haji atau denda haji dan daging udhiyah atau kurban. Makanlah dan sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya, dan janganlah kalian menjualnya. Dan apabila kalian diberi dagingnya, maka makanlah jika kalian mau. Daging yang sudah dibagikan atau diberikan, kalau dijual, ini hukumnya boleh apa tidak? Itu sudah diterangkan itu. Coba kamu baca lagi. Dari Qatadah bin Nu'man bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjual daging-daging haji atau denda haji dan daging udhiyah atau kurban. Nah, jangan kalian menjual daging udhiyah, kurban atau daging dam, denda haji itu. Ya, jangan dijual. Daging kurban juga jangan dijual. Maka kalau kamu diberi, makanlah kalau mau. Kalau tidak mau makan, ya lebih baik jangan diterima, biar diberikan pada yang lain yang mau makan. Ya, teruskan dibaca tadi. Makanlah dan sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya, dan janganlah kalian menjualnya. Dan apabila kalian diberi dagingnya, maka makanlah jika kalian mau. Nah, kalau diberi daging korban, makanlah jika kalian mau. Nah, kalau tidak mau makan daging korban, katanya nanti tensinya naik, atau tidak suka makan daging. Nah, terus berikutnya tadi, kalau tidak mau, itu diwacaimu. Sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya. Terus? Dan janganlah kalian menjualnya. Terus? Dan apabila kalian diberi dagingnya, maka makanlah jika kalian mau. Nah, ya dah. Ya kalau tidak mau boleh dijual. Tadi dilarang jangan menjual daging korban. Nah, saya diberi dagingnya tapi saya tidak mau makan, maka saya jual. Sudah dilarang di depan, dilarang dijual kok kamu jual. Nah, kalau sekira kamu diberi daging korban tidak mau makan daging karena mungkin sedang ada sakit oleh dokter dilarang makan daging, ya lebih baik karena kamu tidak mau makan daging ya biar dimakan yang mau, jangan dijual. Jangan dijual. Itu memang ada yang berpendapat yang tidak boleh menjual itu orang yang korban. Kalau yang diberi daging, ya memang saya tidak mau makan daging, ya saya jual. Ya, saya jual. Padahal tahu daging ini daging korban. Kau lihat di atas tadi, daging dam jangan kamu jual, daging korban jangan kamu jual. Kamu tahu diberi daging korban dari masjid atau dari mana. Karena kamu nggak mau makan terus kamu jual. Padahal ada larangan jangan menjual daging korban. Nah, kalau diberi tidak mau makan ya
Tidak usah diterima atau diterima diberikan pada yang lain yang mau makan. Udah kok diberikan yang lain ya dijual, atau misalnya di masjid itu lah membelih, yang disembelih apa itu kambing semua. Ya mestinya kamu yang rumahnya dekat masjid udah diantar oleh panitia, diantar daging ya daging kambing. Lah kalau kamu mau makan, makanlah. Ojo kan njaluk ijol. Wah, aku kok kambingnya kok tekanan darah tinggi itu ijol sapi wae. Padahal di masjid itu enggak ada yang membelih sapi, kabeh mbelih wedhus, mula sing ditutup ya daging kambing. Nek kowe njaluk ijol sapi, njaluk ijol sapa? Maka kalau mau makanlah, kalau tidak mau ya berikan yang lain yang mau. Jangan terus dijual ya. Apalagi sebenarnya kalau mengikuti petunjuk itu sudah jelas-jelas. Sing marai ruwet itu gaya rekayasa sendiri itu loh. Gak bisa jual ini, tapi saya dikasih daging kambing ya, padahal saya nggak boleh makan daging kambing. Jual aja gimana lah, padahal di atas dari terangkan daging denda haji, daging korban jangan dijual ya. Kalau kamu tahu ini diberi daging korban, tidak mau makan ya jangan dijual, berikan yang mau. Kalau kamu mau makan silakan makan ini ya. Terus apa lagi? Bagaimana dengan kulit hewan kurban yang jumlahnya banyak, kemudian dijual lalu dibelikan hewan lagi, kemudian disembelih dan dagingnya dibagikan? Apakah ini termasuk dalam kategori menjual? Tidak itu. Di MTA memang begitu juga. Apa kategori menjual? Tidak. Kalau menjual kan dimanfaatkan uangnya, ini perlunya untuk jadikan korban lagi, jadi dibagi lagi. Ya. Nah, dibagi kulit mubadir. Ya. Kayak kulit gua apa? Bagi kulit enggak bisa memakai malah mubadir kan? Ya. Terus ditatah nggo gawe wayang. Malah tatah nggo gawe wayang. Wayang sing manfaatnya sing tukang-tukang gawe wayang kuwi. Kalau kamu orang-orang kampung biasa orang ngerti ya kayak wayang. Lu apa kalau zaman Rasulullah untuk kirbah. Kirbah itu untuk tempat air itu, tempat minum. Tempat minum. Nah kalau di sini sehingga tempat minum dari kulit itu mau menciu jenever gitu loh. Mbok saiki sik ngono apa ora? Kalau dulu pakai itu tempatnya itu dari kulit itu. Dari kulit ada. Nah, sekarang mungkin botol dari kulit. Nah, itu untuk manfaat. Nah, kalau tidak bisa memanfaatkan itu diberikan malah mubadir. Maka karena banyak udah dijual saja, dibelikan hewan, bukan dibelikan daging loh ya. Kalau dibelikan daging berarti kamu tidak menyembelih korban. Maka belikan hewan yang memenuhi syarat untuk korban lagi gitu loh. Maka dikorbankan lagi, terus dibagi dagingnya. Jadi kalau boleh dijual apa dibelikan daging, rasa ndak tak beleh-beleh wis. Kabeh duwite tukake daging, sekali ngedum daging. Rasa data panitia korban mau ngurene belian. Dengan daging aja, udah daging ini musak pasar gue ya kurang. Udah, nah maka itulah. Jadi korban itu yang namanya korban bukan dagingnya, tapi menyembelih, membagi daging, tapi dari sembelian, bukan dari membeli daging yang sudah jadi, bukan. Menyembelih hewan, dagingnya dibagi-bagikan. Maka kalau kumpulkan kulit tadi untuk membeli hewan lagi disembelih untuk korban lagi ya boleh itu. Kalau belikan daging tinggal membagi tidak boleh karena itu bukan korban. Apalagi pada pelaksanaan dam haji, bolehkah penyembelihan dam itu dilaksanakan di tanah air atau di Indonesia? Sing haji ning endi?
Kok repot-repot ya. Wong di sana ada tempat penyembelian. Tempat penyembelian di daerah di sana disiapkan ya, tempat penyembelian ada ya, minta tolong untuk dicarikan dam tadi juga sana ada ya. Di samping itu kita tinggal menyaksikan ya boleh. Kita punya saudara kita yang selalu hubungi, aslinya orang dari Demak sini ya, dari Demak ya. Jadi tiap kita haji kita butuh dam itu serahkan pada dia. Dia yang akan mencarikan, dan dengan kita sudah akrab itu. Ya pada ini dia selalu siap untuk mencarikan. Boleh disaksikan kalau tidak percaya ya. Boleh disaksikan damnya tadi, wujudnya apa, yang membeli siapa, bagaimana, itu boleh disaksikan. Nah, sana sudah ada, kenapa kamu bagi? Kalau semua masing-masing haji membeli neng omahe dewe-dewe, ya, jadi orang-orang sana kan yang orang-orang miskin, orang-orang yang harusnya dapat pembagian ini tidak dapat nanti. Maka kenapa harus dibawa ke sini? Wong di sana aja banyak yang kita bisa membagi kepada siapa saja di sana. Apalagi dam atau kurban itu sama apa beda? Beda gitu, Pak. Ya, kalau dam itu sebagai denda orang yang adakan pelanggaran. Ya, pelanggaran dari wajibnya haji, misalnya ya, di sana orang ibadah haji itu ya, terutama yang sudah langsung mesti kena dam, yaitu orang menjalankan haji tamato. Ya, kalau tamato itu ya pasti ada aturannya, harus membayar dam. Ya, haji tamato itu melaksanakan umroh dulu sebelum haji. Itu namanya haji tamato. Lah, orang yang melaksanakan umroh dulu baru haji itu kena dam. Nah, kena dam. Boleh apa tidak? Boleh, memang ada aturannya, boleh. Atau melanggar larangan-larangan haji, mestinya membuka aurat atau membuka yang mestinya dilarang dibuka, buka lah, itu kena dam juga. Maka di situ kan orang haji itu ya tidak boleh. Ya, kita ada larangan-larangan haji yang harus ditaati. Kalau itu dilanggar nanti kena dam. Nah, lah dam itu wajib dibayar. Ya, kalau kamu mestinya kena dam tidak mau bayar damnya, ya berarti hajimu tidak mabrur, karena kewajiban-kewajiban yang harus dibayar tidak dibayar. Ya, mabrur. Lah kalau korban tidak ada, denda korban itu nggak ada. Ya. Nah, kalau melanggar, karena di samping itu kalau korban itu hukumnya sunnah muakkadah. Tadi sudah diterangkan kan. Walaupun kamu kaya, tidak korban, tidak dosa, sunnah muakkadah. Tapi orang yang mengerti nilai ya kebaikan, yang kaya kok tidak mau korban, ya mesti iman-iman. Kesempatan menyembelih korban itu hanya waktu-waktu tertentu. Hanya setahun, ya hanya bulan Dzulhijjah itu saja. Menyembelih korban selain bulan Dzulhijjah tidak boleh. Bulan Dzulhijjah itu pun hanya beberapa hari. Tadi ada perbedaan pendapat, ada yang berpendapat hanya 2 hari, ada yang berpendapat ya 1 hari aja, hari Idul Adha itu saja. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang berpendapat 4 hari, termasuk hari Tasyrik tadi. Hari Tasyrik itu 3 hari, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Maka kalau ditambah dengan hari raya Idul Adha berarti 4 hari menyembelih itu. Yang lain berpendapat ya hanya 3 hari. Ya, hari Idul Adha dan 2 hari sesudahnya.
Ada lagi yang beberapa satu hari, ya hari raya Idul Adha itu saja. Semuanya ada dasar-dasar yang dikemukakan dalam brosur tadi. Nah, kalau kena dam kok tidak bayar, dosa. Ya. Maka kalau orang yang mampu tidak korban, tidak apa-apa. Ya, hanya kamu tidak mendapat kebaikan. Karena untuk mendapatkan kebaikan menyembelih binatang nilainya seperti itu hanya di bulan Dzulhijjah, itu pun hanya beberapa hari tadi. Maka jangan dilewatkan. Walaupun hukumnya sunnah muakkadah, tapi bagi orang yang mengerti kebaikan tentu tidak akan dilewatkan. Apalagi mengharapkan yaumul hisab, nanti perhitungan amalnya yang baik diharapkan lebih berat daripada yang jelek. Maka ada kesempatan dapat pahala yang besar tidak akan ditinggalkan, karena kalau mengharapkan yaumul hisab nanti timbangan baiknya lebih berat, perhitungan amalnya yang baik lebih banyak. Nah gitu loh. Maka itu dasarnya iman. Kalau orang yang beriman betul, setiap ada kebaikan jangan dilewatkan. Walaupun hukumnya memang tidak dosa, tapi tidak dapat pahala. Kalau orang yang baik tentu setiap ada kesempatan dan nilainya jangan diabaikan. Apalagi pertanyaan terkait dengan korban cukup. Ya, mudah-mudahan paham. Laksanakan. Sekarang yang belum niat korban memang ya belum ada, misalnya belum bertanya, nah dengan brosur ini dan menggugah kita untuk korban. Ya. Kalau memang tidak punya untuk berkorban sapi urunan, paling banyak urunan sapi itu bisa diurunkan paling banyak 7 orang. Ya, kalau tidak bisa beli sapi urunan 7 orang ya tidak genap, ya beli kambing aja. Kalau kambing urunan boleh nggak? Tidak, korban kambing urunan enggak. Jadi sekolah itu udah urunan nih. Sekolah sak kelas anaknya 40 ya, urunan 2000 atau berapa, akhirnya dapat kambing 1 korban, sah enggak itu? Nah itu bukan untuk korban ya. Kalau korban 1 kambing enggak boleh diurunkan, 2 orang aja enggak boleh, apalagi urunan sak kelas ya, enggak boleh itu. Jadi paling ya latihan lah. Kalau dihitung pahala ya sedekah, bukan